Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, kembali menguat. Sejumlah tokoh meragukan keaslian ijazah alumnus Universitas Gadjah Mada itu. Salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, Roy Suryo. Sikap mantan politikus itu dianggap memancing kegaduhan di tengah masyarakat. Ditambah lagi media sosial dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiolan Sianipar. Yang mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden Republik Indonesia ke-7 itu sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Bagi kami yang menganalisa skripsi dari Bapak Joko Widodo dan menyimpulkan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu bukan buatan tahun 1985. Itu menggunakan teknologi yang jauh di atas 1985. Ya, taksiran saya itu sekitar 1995 ke atas. Ya, atau bahkan 2000-an. Ya, karena Times New Roman yang ada, yang dipakai di lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu tidak bisa diproduksi dengan teknologi 1985, dengan word processor yang masih primitif seperti word star, word perfect, atau make right, di mana mekanisme what you see is what you get. Klaim sepihak dari Rismon ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang tidak percaya terkait informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Sementara itu, di tengah informasi yang beredar di masyarakat, salah satu teman yang menyebut dirinya seangkatan dengan Jokowi turut buka suara. Frono Jiwo mengaku prihatin dengan informasi yang beredar di medsos tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap palsu. Frono bercerita dirinya merupakan teman satu angkatan dengan Jokowi. Keduanya sama-sama masuk kuliah di tahun 1980 dan wisuda bareng di tahun 1985. Selama kuliah, Frono menyebut bahwa Joko Widodo termasuk orang yang pendiam. Namun saat kumpul dengan temannya, Jokowi memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya.
Sementara itu, soal ijazah, Frono mengaku tampilan ijazah dirinya sama dengan milik Jokowi. Menggunakan font yang sama ditandatangani oleh Rektor Profesor T. Jacob dan Dekan Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Hanya saja yang berbeda adalah nomor kelulusannya. Sedangkan soal skripsi, Frono bercerita seluruh mahasiswa satu angkatannya menulis skripsi menggunakan mesin ketik. Sedangkan sampul, lembar pengesahan dan penjilitan hampir semuanya dilakukan di percetakan. Selain teman satu angkatan dengan Jokowi, Guru Besar Hukum Pidana UGM, Markus Priyo Gunarto, turut memberikan penjelasan terkait polemik yang tengah ramai. Menurutnya, dari kemungkinan dua tuduhan yang berpotensi dialamatkan ke Joko Widodo dan UGM dinilai masih sangat lemah. Pasalnya, dokumen-dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium. Tak hanya ramai di media sosial, permasalahan ini juga melebar hingga adanya aksi massa yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Yang meminta Fakultas Kehutanan UGM untuk mengklarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Tak hanya itu, massa turut menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk meminta bukti kelulusan secara langsung. Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunjukkan kecuali di pengadilan jika diperlukan. Hingga waktunya tiba, Jokowi akhirnya melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 April 2025. Dalam laporan tersebut, Presiden ke-7 itu mengaku dicecar sebanyak 35 pertanyaan oleh tim penyidik kepolisian. Jokowi juga menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya ringan. Namun dirinya berpendapat bahwa polemik yang sudah melebar ini harus tetap dibawa ke meja hijau. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Diketahui pada saat itu Jokowi datang mengenakan baju batik sambil membawa map berwarna coklat. Usai adanya laporan dari Jokowi, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan tahap penyelidikan dengan memanggil 5 saksi dalam kasus Roy Suryo yang dilaporkan terkait pernyataan yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Diketahui para saksi itu merupakan tim advokat publik defender dari Pradi Bersatu. Mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan mereka. Pada Kamis 15 Mei 2025, giliran Roy Suryo menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam.
Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo jelaskan dirinya mendapat sekitar 26 pertanyaan dari penyidik, dimulai dari latar belakang pribadi hingga penjelasan teknis terkait video yang menjadi dasar laporan. Pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya. Gitu. Ya. Kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli. Ada ijazahnya? Ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta tadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya, jadi selaku konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya. Sementara itu, soal beberapa video terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi yang beredar, Roy Suryo hanya memberikan jawaban singkat. Sebab ia merasa sebagian pertanyaan tidak relevan dengan pokok laporan yang dilayangkan pada 26 Maret 2025. Setelah melalui banyak drama terkait dengan polemik ijazah Jokowi, akhirnya Bareskrim Polri resmi menghentikan proses penyelidikan terhadap aduan yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penghentian ini dilakukan setelah tidak ditemukan adanya unsur pidana dari aduan yang dilayangkan TPUA. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pengusutan untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Dengan memeriksa 39 orang saksi, mulai dari pelapor, alumni, hingga pengajar dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian uji laboratorium forensik juga telah dilakukan terhadap ijazah SMA dan S1 Jokowi. Berdasarkan hasil yang didapat, penyidik meyakini dokumen milik Jokowi asli. Terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan. Lantas, kapan ijazah Jokowi itu akan ditunjukkan ke publik?